Hai hai hai, kembali lagi bersama gua di Bang Film Review. Bagaimana kalau kalian bisa berpindah ke tempat satu ke tempat lain, kemanapun, kapanpun, sesuka hati dalam sekejap mata? Wow, keren banget bukan? Dan film ini dimulai dari cerita visual effect sampai action yang sangat keren banget cuy. Film ini dibintangi oleh Hayden sebagai David, Rachel sebagai Millie, Jimmy sebagai Griffin, lalu ada Samuel Jackson sebagai Roland, dan Christian Stewart sebagai Sophie. Film ini berjudul Jumper, rilis di tahun 2008, menjadi salah satu film action yang unik dan tidak membosankan sampai sekarang cuy. Tanpa panjang lebar, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali kisah seorang pelajar SMA bernama David. Sepertinya dia adalah siswa yang pendiam dan sering dibully. Dia menyukai wanita cantik bernama Millie. Ketika dia pulang sekolah, ia memberikan hadiah kepada Millie sebuah kaca berisikan hiasan air, dan Millie pun terlihat menyukainya. Namun datanglah teman yang bisa disebut anak pembuli, lalu dia mengambil hadiah yang diberikan ke Millie dan melemparnya ke sungai yang telah membeku. David yang tidak terima lantas mengambil benda tersebut. Ia berjalan di atas sungai yang membeku. Ia bisa saja terperosok meski dia sudah diperingatkan. Dan benar saja, dia terperosok dan hanyut di dalam sungai yang membeku. Millie dan teman-temannya panik, lalu keajaiban mulai terjadi. Tiba-tiba, David berteleportasi ke perpustakaan. Dia merasa heran kok bisa pindah ke sini. Lalu dia pulang dengan latar belakang keluarga yang tidak harmonis. Ibu David menghilang ketika umur masih 5 tahun, dan ayahnya yang stres berkelakuan aneh yang membuat David tertekan. Lalu dia masuk ke dalam kamar dan dimarahi ayahnya karena bajunya basah. Tanpa disadari, David kembali berteleportasi ke ruangan perpustakaan. Kok bisa gitu ya? Dan dari situlah David mulai sadar dengan kekuatan yang ia miliki. Di sisi lain, Millie yang mengira David telah mati, kemudian dikagetkan dengan benda yang diberikan David kembali diantar ke rumahnya. Dan di sana dia sadar David belum mati. Lalu David kembali ke rumahnya dan berniat kabur dari rumah dengan uang tabungan yang dia miliki. Dan juga kekuatan yang dia miliki, dia memilih hidup mengontrak sendirian, menjauh dari segala beban dan kini mulai memudar. Setelah dia mendapatkan kamar kontrakannya, lalu ia berusaha mengendalikan kekuatannya supaya bisa lebih terkendali. Berkali-kali ia menabrak pohon, namun hasilnya ia mampu mengendalikan kekuatan teleportasinya. Lalu dia teringat dengan ibunya ketika dia masih kecil berada di suatu gedung. Dan tiba-tiba dia berteleportasi ke gedung itu. Dan kuncinya adalah ingatan. Jika dia mengingat tempat yang dia tuju, dia bisa pergi ke sana sekejap mata. Wow, keren bukan? Lalu dia pergi ke sebuah bank besar dan berpura-pura ingin ke toilet. Lalu dia melewati brankas besar penyimpanan uang. Setelah dia ingat tata letaknya, dia pulang dan melancarkan aksinya, menguras semua uang di dalam brankas tersebut. Seketika ia menjadi orang kaya cuy. Bertahun-tahun dia semakin kaya dan menguasai kemampuannya. Dia sering berpindah-pindah tempat kemanapun dia mau dengan mudahnya. Namun tentu kekuatan yang besar melahirkan tanggung jawab yang besar. Kelakuannya itu tentu mempunyai konsekuensi. Roland adalah seorang pemburu jumper atau bisa disebut paladin. Ia pun sukses memburu para jumper yang berada di pelosok dunia. Dia pun mendapat telepon bahwasanya data pembobol bank sudah mulai diketahui, dan itu adalah David. Lalu ketika David pulang dan masuk ke dalam apartemen, Roland sudah menunggunya. Dan terjadilah pertarungan di sana. Roland mempunyai senjata kecut listrik guna memecah konsentrasi jumper, dan jumper akan kesulitan untuk kabur cuy. Melihat hal itu, David berusaha kabur membawa beberapa uangnya. Lalu dia berteleportasi kembali ke kamar ketika dulu masih SMA. Meskipun dengan susah payah membangunkan ayahnya yang sudah 8 tahun tidak bertemu. Namun ketika ayahnya akan masuk, David kembali pergi. Lalu Roland yang berada di apartemen David
mulai mengorek informasi dan ditemukan foto Millie dan Roland pun kembali melacaknya. Di sisi lain, David yang dalam pelarian kembali menemukan wanita yang dia sukai yang bernama Millie. Dia mengunjungi tempat kerjanya, ternyata Millie sudah menjadi seorang bartender. Lalu ketika dia menghampiri Millie, datanglah seorang pria yang dulu pernah ngebully David dan terjadilah pertengkaran di sana. David yang kesal lantas melempar orang tersebut ke dalam brankas bank dan meninggalkannya terkurung di sana. Lalu David kembali PDKT dengan Millie. Dia mengajak Millie pergi ke Roma, Italia, dan tanpa basa-basi Millie pun setuju. Dia dibawa ke hotel VIP dan diperlakukan seperti bidadari. Dengan uang yang banyak, wanita mana yang gak kelepek-kelepek? Kalau si David cuma punya duit pas-pasan, si Millie gak bakalan mau. Tapi gak tahu Di sisi lain, Roland yang mengetahui adanya yang masuk ke dalam brankas tanpa membuka pintu, kemudian menghampiri dan menginterogasi teman lama David itu. Lantas penerbangan David pun tidak luput dari pengawasan Roland. Lantas David mengajak Millie ke Colosseum. Ia bertemu seorang pria yang ternyata adalah seorang jumper juga cuy. Dan dia bernama Griffin. Ia mengingatkan untuk tidak gegabah karena para jumper tidak akan bertahan lama karena ada Paladin. Lalu Griffin bertarung dengan dua orang suruhan Roland. David pun kabur membawa Millie, namun David dicegat polisi dibawa ke kantor polisi terkait kejadian di Colosseum. Setelah berjam-jam diinterogasi, lalu datanglah seorang wanita. Ternyata itu adalah ibu dari David yang belum pernah dia lihat semenjak David berumur 5 tahun. Lalu menyuruh David untuk pergi meninggalkan Millie atau tidak Millie juga ikut celaka. David harus bergegas sebelum para Paladin datang menangkap dan membunuh David. Lalu David kabur membawa Millie dan menyuruh Millie pulang sendirian. Di sisi lain, Roland yang sudah mengetahui seluk-beluk David dari temannya itu, kemudian mendatangi ayahnya dan menginterogasinya. Setelah mendapatkan informasi, lalu ayahnya pun dibunuh. David yang ingin membereskan masalahnya dengan Roland, lantas mengajak Griffin untuk bekerja sama membantai Paladin. Namun Griffin tidak mau karena ia sudah pernah mencobanya dan selalu gagal. Griffin memberitahunya Paladin adalah organisasi rahasia yang bertugas memburu jumper bahkan dari ribuan tahun yang lalu. Lalu David pergi ke rumahnya dan tiba-tiba mendapati ayahnya yang terkapar. Lalu dia membawanya ke rumah sakit dan semakin dendamlah ia kepada Roland. Lalu ia teringat dengan temannya yang dikurung di brankas. Dia menanyakan apakah dia yang memberitahu segalanya. Dia menjawab, ya, aku memberitahu segalanya. David yang marah dan mengetahui bahwa orang-orang terdekatnya akan terancam, lantas membujuk Griffin untuk bekerjasama untuk membunuh Paladin. David yang mengikuti Griffin ke Cina sampai ke Jepang terkesan dengan skill Griffin, yaitu memindahkan barang-barang lain dengan kekuatannya. Sampai mobil pun Griffin pindahkan dengan mudah. Dan singkat cerita, Griffin setuju untuk memburu para Paladin. Lantas David mengunjungi Millie, takutnya terjadi sesuatu. Dan Griffin mempersiapkan senjatanya, namun tiba-tiba Roland datang dan Millie pun diajak David pergi ke markas Griffin. Namun naasnya, Roland mempunyai sebuah alat untuk berteleportasi mengejar takan yang dibuat David. Karena kata Griffin, jika jumper membawa benda berteleportasi, maka itu akan membentuk sebuah retakan yang akan membuka akses. Dan ternyata benar, Roland mengikutinya dan terjadilah pertarungan di sana. Griffin yang terbawa emosi bertarung habis-habisan. Dia berhasil membawa alat teleportasi milik Roland, namun portal tertutup. Millie pun tertarik oleh alat milik Roland. Dan Roland pun merasa tidak perlu repot-repot mencari David karena David akan menghampiri dan untuk menyelamatkan Millie. Griffin yang tersulut emosi karena dia diingatkan kembali terkait orang tuanya yang dibunuh Roland. Griffin akan meledakkan rumah itu bersama Roland, namun di sana ada Millie. David yang ingin menyelamatkan Millie dan Griffinnya akan menghancurkan Roland tanpa pandang bulu. Lalu mereka bertarung habis-habisan demi mengambil tether bomb yang dimiliki Griffin. Alhasil Griffin kalah dan dijebak di tower listrik. Dan David pun pergi memburu Roland sendirian. David yang dijebak mulai diikat dengan tali listrik sampai dia tidak bisa kabur kemana-mana ketika dia akan dibunuh. David mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memindahkan seluruh di tempat itu bersamanya.
meskipun dengan taruhan nyawa, dan dia pun berhasil memindahkan ke dalam air, lalu kembali memindahkannya ke perpustakaan sekolah. Dan ketika Roland masih sadar, David membawanya ke negeri antah berantah dan meninggalkannya di sana sendirian. Dia tidak akan membunuh Roland karena dia ingin meyakinkan bahwa dirinya berbeda dari Jumper yang lainnya. Lalu David datang mengunjungi ibunya. Ternyata ibunya sudah mempunyai anak yang bernama Bella Swan alias Sophie. Kemudian terungkaplah ternyata ibunya adalah seorang paladin atau pemburu Jumper. Ibunya meninggalkan David ketika dia berumur 5 tahun demi keselamatan David, dan David pun mengerti. Dia juga bisa berkunjung ke rumah ibunya kapanpun yang dia mau, asalkan tidak ketahuan dan tidak lama-lama. Lalu David pergi bersama Millie. Di sana Millie bilang, "Kalau aku kedinginan, mari kita ke tempat yang lebih hangat." Wow. Dan film pun selesai.